Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali. Saya selaku pengampu mata kuliah hukum atau praktek pengadilan niaga. Di sesi ini materi kita tentang mekanisme untuk proses beracara beracara terkait dengan haki ataupun hak kekayaan intelektual. Mekanisme seperti apa? Tinjauan umum hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual yang dimaksud di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan bahkan biaya. Jadi kalau kita ini punya ide, punya kreativitas, punya karya ilmiah, ini harus kita kunci. Ini harus kita lindungi dengan perlindungan hukum. Berarti caranya hasil karya kita, ciptaan kita, atau buatan kita, ide kita, baik itu desain ataupun inventor, kita punya kemampuan untuk membuat suatu hal yang baru, maka harus kita daftarkan di Kemenkumham agar kita mendapatkan perlindungan hukumnya. Baik itu terkait dengan hak cipta, hak merek dan IG, indikasi geografis, ataupun hak paten, hak desain industri, ataupun DTLST, desain tata letak sirkuit terpadu. Ini sekarang ini banyak yang punya kemampuan untuk membuat sesuatu yang dianggap itu adalah merupakan karyanya, intelektual yang dihasilkan dari intelektualnya, kemampuannya. Maka itu harus didaftarkan di Kemenkumham agar mendapatkan perlindungan hukumnya. Pemeriksaan tingkat pertama, ini kalau Surabaya, pengadilan niaga di Surabaya ini meliputi Jawa Timur. Ketika ada perkara haki, maka nanti bisa diajukan di pengadilan niaga Surabaya, atau Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, ada perkara tentang haki, maka wilayah hukumnya, kompetensi relatifnya ada di pengadilan niaga Surabaya. Pemeriksaan tingkat pertama, pemeriksaan pendahuluan, penjabaran dan pencatatan perkara di pengadilan, penetapan besarnya biaya perkara, penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, kemudian pemanggilan pihak-pihak yang berperkara. Jadi proses pemeriksaan di tingkat pertama ini maksimal 60 hari. Jadi untuk perkara haki ini tidak sama seperti pilot sama PKPU. Kalau PKPU sama pilot itu sifatnya hanya volunteer, permohonan. Tapi kalau haki ini gugatan, nanti ada penggugat dan juga ada tergugat, baik pembatalan ataupun penghapusan. Catatan dalam perkara haki tidak berlaku aturan tentang mediasi, tidak ada mediasi. Yang ada mediasi hanya di PKPU Kemudian terkait dengan penetapan sementara sebelum suatu perkara hak kekayaan intelektual masuk ke pengadilan dan didaftarkan, maka atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk upaya perlindungan terhadap pemilik haki untuk mencegah kerugian yang lebih besar dalam hal ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain terhadap haki miliknya. Ini ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 tentang penetapan sementara. Jadi nanti ada sementara agar tidak sampai ada kerugian yang lebih besar, dampaknya lebih besar. Kemudian lanjutan dari pemeriksaan tingkat pertama, kemudian ada gugatan, ada jawaban, kemudian sidang berikutnya itu pembuktian.
pembuktian hal yang dapat dijadikan bukti ini ya sama dengan ketika kita nangani perkara di pengadilan negeri yang terkait dengan hubungan prestasi atau PN. Surat-surat tentunya ya. Alat bukti di dalam haki ya surat-surat, kemudian saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan bukti elektronik ya. Bukti elektronik ini bisa digunakan ya jadikan sebagai alat bukti di dalam perkara haki, baik hak paten, hak merek ataupun hak rahasia dagang ataupun DTLSL. Kemudian putusan adalah keputusan majelis hakim yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam satu tingkatan di peradilan tertentu. Tentunya kalau putusan itu ya tentunya harus mengandung irah-irah ketuhanan. Kemudian juga harus ada identitas para pemohon ya, para pemohon atau pemohon dan termohon, ada pertimbangan hakimnya, kemudian ada mengadili ya, ada petitumnya. Pemeriksaan tingkat kasasi. Nah, untuk perkara haki tidak dikenal upaya hukum banding. Upaya hukum setelah tingkat pertama maka langsung mengajukan upaya hukum kasasi. Proses kasasi tidak memeriksa fakta, akan tetapi meneliti tentang penerapan hukumnya atau judek yuris ya. Faktor-faktor diterimanya kasasi, peradilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Hakim salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Hakim lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang akibat kelalaian tersebut dapat mengancam batalnya putusan yang bersangkutan. Jadi faktor kasasi itu nanti akan dikabulkan ketika peradilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Hakim salah dalam menerapkan hukumnya. Ini penilaian dari hakim atau majelis hakim di tingkat kasasi. Kemudian pemeriksaan tingkat PK atau peninjauan kembali. Alasan peninjauan kembali yaitu putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dapat dinyatakan palsu. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Ini pemeriksaan tingkat PK ya, PK. Kemudian untuk alur acara hak cipta ya, hak cipta. Ini tentunya yang pertama pendaftaran. Gugatan diajukan kepada KPN, Ketua Pengadilan Niaga. Ini waktunya 2 hari setelah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, maka kemudian KPN akan menentukan atau menetapkan hari sidang. Dari pendaftaran ke penetapan hari sidang ini sekira-kira 2 hari. Kemudian setelah penetapan hari sidang, maka kemudian pengadilan akan melakukan pemanggilan para pihak. Nah, ini kurang lebih 7 hari dari pendaftaran. Kemudian setelah disampaikan kepada para pihak, maka jadwal persidangan atau sidang pemeriksaan gugatan. Di sini pemeriksaan di tingkat pertama sampai putusan ada waktu 60 hari, maksimal 60 hari. Ya, ini tingkat pertama terkait perkara haki. Untuk yang lain saya kira sama ya. Hak merek juga demikian. Ya. Jadi nanti pihak yang akan mengajukan sebagai penggugat itu harus membuat gugatan, ya, kemudian daftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, nanti ada penetapan hari sidang, kemudian pemanggilan para pihak, dan juga sidang pemeriksaan gugatan atau mulai masuk ke dalam proses persidangan. Di tingkat pertama, untuk alur perkara acara merek dan sidangnya ini 60 hari, kemudian kalau kasasinya 90 hari, mulai pendaftaran sampai putusan.
60 hari itu berarti tiga bulan. Kemudian untuk yang acara paten ya, acara paten ini juga yang pertama tentunya yang akan mengajukan itu harus membuat surat gugatan ya, untuk pendaftaran, kemudian diajukan kepada KPM, Ketua Pengadilan Niaga, ya. Kemudian nanti akan ini pendaftaran sampai penetapan ini butuh waktu 14 hari. Ini yang paten, ya. Yang paten. Jadi kalau yang tadi hak cipta sama hak merek sama, durasinya sama. Untuk yang paten ini memang yang pendaftaran sampai ke penetapan hari sidang 14 hari, kemudian pemanggilan para pihak ini butuh waktu sekitar 16 hari, ya, pemeriksaan sidang sekitar 15 hari. Kemudian putusan. Ini ya, ini untuk alur perkara acara paten. Kemudian untuk yang berikutnya terkait dengan alur perkara acara desain industri. Ini butuh waktu 60 hari. 60 hari. Kemudian untuk PK-nya 90 hari. Kemudian untuk perkara acara desain tata letak sirkuit terpadu ini juga tingkat pertama waktunya 60 hari, kemudian kasasinya 90 hari. Yang beda adalah hak paten saja. Hak paten itu lebih singkat, lebih simpel. Sekian, terima kasih dari saya selaku pengampu mata kuliah praktek pengadilan niaga. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti bisa kita lanjut untuk diskusi. Dan ini perlu kita simulasikan di dalam peradilan semu di Fakultas Hukum Universitas Kediri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.